Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Ngopi Dingin. Di sini akan ada beragam informasi menarik untuk Anda nih ya. Dan di kali ini pemirsa berbeda dengan Ngopi Dingin sebelumnya karena saat ini spesial sekali kami kedatangan dari Universitas Lampung nih ya. Ada dari Bapak Dr. Andes Maskun MH dan juga dengan Pak Suparman Arif MPD nih ya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ainun. Waduh, gimana kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Waduh nih ya pemirsa nih ya, sebuah kehormatan sekali kami kedatangan tamu jauh-jauh dari Lampung nih ya Pak. Betul. Langsung berkunjung ke Radar Cirebon Televisi nih ya pemirsanya. Dan ini memang tujuannya untuk apa sih Pak untuk datang ke Radar Cirebon sendiri nih? Baik, terima kasih Mbak Ainun. Para pemirsa Radar TV Cirebon yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada pihak Radar Cirebon yang sudah memberikan penghormatan sekaligus mengundang kami semua untuk ikut di acara Kopi Dingin ya, istilah tadi Mbak Ainun ya. Iya, betul, Pak. Pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Ainun kepada kami. Ya, kami adalah rombongan mahasiswa kuliah kerja lapangan dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Pendidikan Ilmu Universitas Lampung. Dalam rangka melaksanakan ya kuliah itu, salah satu objek kunjungan kami adalah Cirebon. Ya. Nah, sebelum kami melaksanakan kunjungan yang selanjutnya, maka kunjungan yang pertama silaturahim ke Radar Cirebon kepada Mas Yanto. Karena Mas Yanto itu adalah keluarga besar daripada Prodi Pendidikan Sejarah FKP Unila ini. Ya, terima kasih Mas Yanto yang sudah mengajak keluarga besarnya untuk silaturahim mampir di Radar Cirebon. Nah, setelah nanti dari Radar Cirebon ini kami akan melanjutkan kunjungan kami di sekitar Cirebon ini di Keraton Kesepuhan dan Linggarjati. Nah, baru nanti kami akan meneruskan perjalanan kami ke objek-objek yang lain. Mungkin untuk sementara itu dulu, Mbak Ainun. Oke, kenapa milih dari kota Cirebon nih Pak? Dibandingkan dengan ada berbagai wilayah di Nusantara gitu, kenapa milih kota Cirebon? Apa menariknya? Sebenarnya bukan kena milihnya, tetapi kena kepentingan daripada ya kebutuhan daripada mahasiswa KKL itu sendiri, Mbak Ainun ya. Di sini kan ada Keraton Kesepuhan yang itu patut untuk dipelajari dan diketahui oleh para calon guru-guru sejarah ini gitu kan. Kemudian ada istilah ya Linggarjati yang notabene semuanya udah tahu tentang perjanjiannya. Tentunya sebagai calon guru sejarah mereka ingin tahu di mana sih Linggarjati yang sebenarnya, dalam rangka membangun keyakinan sebagai calon guru sejarah, mungkin gitu. Terkait dengan sejarahnya berarti ya Pak. Iya. Terus kemudian nanti kenapa nih Pak bisa spesifiknya lebih memilih Kasepuhan ataupun Linggarjati gitu deh Pak? Ya mungkin Pak Arif mungkin. Baik. Terima kasih Pak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, saya Pak Arif, Mbak Ainun kalau dipanggil itu ya. Kebetulan kami ini ya ke Cirebon ini dalam rangka untuk KKL. Tadi ditanya kenapa harus Cirebon. Cirebon ini salah satu tempat yang memang bersejarah. Dan salah satu dari mata pelajaran sejarah yang harus dikuasai adalah mulai dari Hindu sampai dengan kemerdekaan. Di dalam itu ada Islam. Dalam kemerdekaan juga itu ada dua tempat yang memang di Cirebon ini ada momen bersejarahnya. Ketika kita bicara tentang misalnya sejarah Islam, maka kita tidak mungkin melupakan bagaimana perkembangan Islam di Jawa. Masalah satunya adalah Cirebon, cikal bakal perkembangan Islam di Jawa sebelah barat. Jadi kira-kira memang tadi sampaikan Pak Maskun bahwa intinya terkait dengan konten yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang memang sudah dipelajari, kita bagaimana mencocokkan konten yang selama ini konseptual sekarang menjadi faktual. Oh ini nih bagaimana perkembangan Islam di Jawa di sebelah barat terutama.
Mungkin itu Mbak, nambahkan dari Mbak Mas. Oke, nanti selain dari Cirebon sendiri, selanjutnya agendanya akan kemana nih Pak kira-kira? Ke Jogja, udah pasti karena memang dari sekian tempat di Indonesia itu ya Jogja yang paling banyak sumber sejarah yang ini. Kemudian Solo, dan terakhir mungkin kita ke Bali seperti itu. Oke, nanti di sananya kira-kira akan ke tempat-tempat mana saja nih Pak? Kira-kira di Jogjanya gitu. Di Jogja itu kita mungkin akan ke keraton, terus kemudian ke beberapa museum, diantaranya Sono Budoyo, kemudian Benteng dan sebagainya itu. Dan yang mungkin tidak dilupakan adalah tempat yang paling populer, Mbak. Ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu nggak mungkin kita lewatkan itu, karena itu bagian dari substansi pembelajaran sejarah. Mungkin nanti Mbak Waskun dulu. Terus kalau misalkan untuk kunjungan ini sendiri nih, kira-kira akan dilakukan berapa hari sih Pak, dari mulai Cirebon hingga nanti di tempat-tempat berikutnya? Iya, lama kunjungan itu mulai dari kemarin ya, dihitung dari kemarin sampai nanti kembali lagi ke Lampung hanya selama 9 hari, Mbak. 9 hari. Dengan perjalanannya? Ya, dengan perjalanannya gitu, 2 hari PP di jalan gitu, di objeknya sekitar 6 hari. Ya, karena tadi sore kan kami check-in di Jogja hari Rabu kan, Rabu Kamis. Kamis kami baru meninggal Jogja dan menuju Bali gitu kan. Ya, di Jogja ya objek yang dikunjungi seperti apa dikatakan Pak Arif tadi, ya dimulai dengan keraton, Museum Sono Budoyo, Benteng Stenberg, kemudian Sangiran juga dikunjungi. Ya. Bahkan di Candi Borobudur akan kami mampiri setelah kami pulang dari Bali, kena rute kan. Nah, kena rute. Itu objek-objek yang akan kita kunjungi gitu. Pak. Berarti nanti akan ada 9 hari lamanya gitu ya? Ya, betul. Tadi di perjalanan apakah lancar nih Pak atau ada kendala nih di jalan ini? Ya, kalau perjalanan ya bisa disimpulkan lancar lah. Ya itulah, ya mungkin ya itulah pengaruhnya tol ya. Tapi ya kena usaha memperbaiki dan melancarkan jalan terus, tapi ya kuantitas kendaraan juga dari hari ke hari meningkat terus gitu, kadang-kadang sehingga dua-duanya ini akan kejar-kejaran gitu kan. Ya biasalah kalau hanya ada hambatan-hambatan dikit, tapi bisa simpulkan lancar gitu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, lancarnya. Dan kunjungan industri seperti ini apakah memang sudah rutin dilakukan ataukah baru pertama kali sekarang? Betul, jadi kuliah kerja lapangan ini bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Unila ini sudah merupakan beban akademik wajib gitu Mbak Ainun. Mata kuliah. Ya, mata kuliah wajib ya dengan bobot 2 SKS. Jadi setiap tahun kami memang membawa mahasiswa kami secara bergiliran ya. Ya, untuk KKL ini giliran perangkatan maksudnya, bukan giliran per orang. Ini yang berangkat sekarang ini angkatan 2023. Ya, jadi yang sekarang ini semester posisinya semester 3 ya. Semester 3. Jadi kami selalu tiap tahun membawa anak masuk sejarah itu untuk masalah KKL pada semester ketiga setiap tahun. Setiap tahun itu semua untuk semua program studi atau seperti apa nih? Yang jelas untuk prodi sejarah seperti itu, untuk prodi lain itu tergantung dengan kebijakan prodinya masing-masing. Tapi nampaknya untuk FKIP Unila sekarang ini bisa saya katakan 80% melaksanakan kegiatan yang serupa. Oke, berarti ada berapa banyak nih Pak yang melakukan kunjungan industri kali ini? Banyak, lamatin apanya gitu Mbak? Ada berapa banyak mahasiswa yang sekarang ya? Yang sekarang ada 86 tambah 7, 76 tambah 7, 83 mahasiswanya. 83 mahasiswa didampingi oleh 9 orang dosen pembimbing lapangan dan dibantu dengan 1 tenaga pendidik kami. Jadi 10, jadi 93 orang semuanya. Sekali ya Pak. Dan semoga saja ini tujuannya tercapai gitu ya. Dan sebenarnya apa sih Pak yang ingin dicapai gitu ya dari kunjungan industri ini sendiri, terutama untuk dari Radar Cirebon gitu ke tempat ini gitu. Selarasnya dengan sejarah tadi gitu ya, kalau untuk di Keraton, Linggarjati, dan kalau misalkan untuk di Radar Cirebon sendiri kenapa bisa tujuannya juga ke sini gitu. Jangan balik dulu, tadi kan sudah ngomong kenapa. Ya, nambahkan aja barangkali ya Mbak. Pertama, selain memang tadi faktor esensi mata kuliah yang memang menjadi
target dari KKL namanya Pak ya, kuliah kerja lapangan. Alhamdulillah juga di Cirebon yang memang notabene-nya adalah tempat memiliki momen sejarah, alumni kami juga ada di sini seperti itu. Jadi memperkuat silaturahmi tadi kata Pak Masbun bahwa biar adik-adiknya juga tahu bahwa ada juga alumni yang dia tidak menjadi guru misalnya, tapi menjadi bekerja di tempat yang lain. Jadi pertama silaturahmi tentu saja. Kemudian yang kedua, sejarah ini kan tidak harus bicara tentang masa lalu yang kemudian diceritakan pada siswanya, tapi bisa jadi profesi mahasiswa kami berbeda. Misalnya karena dia menjadi guidance, menjadi apa gitu, jadi wartawan juga boleh, publikasi dan sebagainya. Jadi kami mencoba untuk memberikan pengetahuan yang itu bersifat tambahan kepada mahasiswa terkait dengan konten sejarah ini. Selain diceritakan di ruang kelas, kita bisa ceritakan di tempat mana misalnya seperti itu. Jadi ada nilai-nilai edukasi lain yang kita berikan. Katakanlah misalnya menjadi konten kreator gitu, seperti itu, dengan kontennya sejarah. Nah, bagaimana? Tentu ini kan berkaitan dengan publikasi kan, Mbak. Nah ini kami harap ada hal yang bisa dipelajari di Radar Cirebon ini, karena memang ya ini adalah institusi yang menggawangi bagaimana proses publikasi seperti itu, baik secara digital maupun non digital seperti itu. Jadi kita membekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu kepublikasian seperti itu kira-kira. Ini tuh. Oke, tadi sempat disinggung tentang media nih, menurut Bapak-bapak sendiri media saat ini seperti apa nih Pak pendapatnya? Iya, saya pikir inilah dunianya ya Mbak ya. Sekarang ini orang dengan media itu seperti kebutuhan, tidak bisa dilepaskan. Media sosial lah, gitu. Media informasi dan sebagainya. Dengan teknologi digital yang menjadi bagian pada perkembangan abad ini, saya pikir mahasiswa itu tidak bisa terkait dengan bagaimana pemanfaatan penggunaan media. Nah, untuk kepentingan ilmunya seperti itu. Jadi harus menguasai teknologi, harus menguasai media yang berbasis teknologi dan sebagainya. Karena kalau media dari dulu juga sudah ada kan Mbak ya. Tapi karena sekarang ini adalah era teknologi, maka kita harus memanfaatkan media teknologi. Dan di kami juga Mbak, di kampus kita, beberapa mahasiswa sudah mencoba menyusun penelitian yang itu berbasis media. Ada kemarin saya misalnya dengan Bapak ya, Pak Masuk dia, kita bicara tentang leaflet. Itu kan media ya sebenarnya ya. Media yang kalau sehari-hari manual kita melihat kayak brosur gitu kan. Nah ini kita coba create menjadi digital media. Untuk kepentingan-kepentingan pembelajaran, bahkan untuk kepentingan yang lain gitu. Seperti itu. Jadi media tidak bisa kita tinggalkan memang. Mahasiswa harus menguasai ilmu. Makanya itu tadi, kita mencoba menimba ilmu di ahli medianya gitu, seperti itu. Kira-kira. Oke. Berarti selain dari kakaknya sendiri, terus kemudian juga tadi ada penelitian-penelitian gitu ya Pak. Terus persiapan apa lagi Pak yang dilakukan dari pihak Unila sendiri gitu ya dalam bidang media untuk ketika nanti terjun di dunia masyarakat gitu Pak nantinya? Iya, selain semua terkemas dalam akademik ya, secara kurikuler. Jadi ada mata kuliah yang mendorong bagaimana mahasiswa ini memang menguasai itu. Ada mata kuliah tersendiri juga memang yang memang diberikan secara akademik. Nah kalau KKR ini kan mata kuliah sendiri yang di luar kelas. Salah satu konten yang ingin kita berikan pada mahasiswa adalah tadi kan bagaimana mencocokkan fakta dengan konsep yang selama ini dipelajari. Nah juga tadi itu bagaimana secara langsung mereka kalau di kampus kan mungkin dosen ya. Nah, sini praktisinya seperti itulah. Ini medianya kira-kira gitu. Agar lebih memahami gitu ya Pak ya? Lebih memahami, lebih praktikal gitulah kira-kira seperti itu. Oke nih pemirsa, itu tadi dia tuh ya. Tapi kita tahan dulu sejenak nih pemirsa. Sesaat lagi masih akan ada beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. So jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini.
Anda masih bergabung bersama kami dalam program Ngopi Dingin. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan, selamat bergabung karena di sini akan ada beragam informasi menarik untuk Anda. Dan spesialnya nih pemirsa, di Ngopi Dingin kali ini nih ya, kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Lampung ya pemirsa, dari Universitas Lampung nih ya. Dan tadi sebelumnya juga sudah dibahas tuh ya mengenai kunjungan industri juga ya pemirsa, dan pastinya nih pemirsa kita juga mau mengetahui lebih dalam nih ya, dan gimana sih Pak mengenai kunjungan industri ini, apa output yang akan didapatkan gitu ya dari kegiatan ini. Monggo Bapak atau silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ainun. Ya, tentunya kegiatan KKL ini dilakukan dengan tujuan yang utama dalam rangka membentuk kemantapan daripada calon guru sejarah kami dengan cara melakukan sinkronisasi antar pengetahuan teoritis terkait dengan berbagai hal yang sudah mereka terima melalui ruang kuliah dengan objek kenyataan di lapangan gitu, terkait dengan apa-apa yang sudah mereka ketahui secara teori itu tadi. Nah, dengan harapan nantinya tatkala mereka menjadi guru, mereka tidak ragu lagi tentang apa yang mereka katakan. Contohnya, Candi Borobudur itu ada 3 tingkatan. Ada Tamadatu dan seterusnya. Apa ya? Candi Borobudur itu besar, apa ya? Ya kan? Nah, kalau hanya tahu dari cerita dan tahu dari media tadi itu, apa memang ya gitu. Tapi kalau memang sudah naik Candi Borobudurnya, dengan sendirinya, keyakinan akan kebenaran daripada kompetensi keilmuan bidang Candi Borobudur itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi tidak lain tujuan saya bagaimana membentuk keyakinan daripada calon guru sejarah ini tentang apa yang dia sampaikan pada peserta didiknya. Nah, kenapa? Ya tanpa gurunya yang meyakini apa yang dia bicarakan, ya gimana siswanya untuk bisa meyakini. Mungkin itu Mbak Enen yang kami outputnya akan diharapkan nanti setelah para mahasiswa kami melaksanakan kuliah di lapangan. Ini terima kasih. Untuk Bapak mau menyampaikan output dari ini? Ya, saya menambahkan Bapak ya. Jadi kalau mau percaya omongan orang itu kan biasanya harus tahu bahwa orang yang ngomong itu benar-benar dapat dipercaya, kira-kira gitu. Sejarah itu kan mata pelajaran yang diceritakan, sesuatu yang disampaikan. Jadi memang itu artinya bagaimana mengkrit peserta didik atau mahasiswa itu ketika dia menjalani profesi sebagai guru misalnya, sesuai dengan ilmunya, dia menyampaikan itu dengan penuh keyakinan sehingga orang yakin bahwa dia memang tahu gitu. Kemudian ya itulah output yang ingin kita berikan terkait dengan penambahan kemampuan akademik mahasiswa. Dan secara, karena ini tadi saya katakan adalah mata kuliah, mereka juga harus membuat laporan-laporan dari proses perjalanan perkuliahan secara outdoor itu dengan menyusun bentuk laporan perkuliahan. Jadi outputnya ada, yang memang bersifat dokumen juga ada. Selain tadi membentuk karakter pengetahuannya, juga kita dan banyak sekali ilmunya. Artinya mereka bisa menulis dan sebagainya. Dan mereka ini kan semester 3. Ketika mereka terbiasa menulis terus, akhirnya mampu membuat skripsi. Dan mudah-mudahan juga nanti outputnya adalah tambahan pengetahuan yang bisa menjadi bahan dia untuk menulis tugas akhir nanti seperti itu. Kalau sampai saat ini nih Pak, apa tantangan yang sering dihadapi gitu ya ketika kunjungan industri gitu Pak? Ya, kalau tantangan itu yang pertama sih kalau saya pikir adalah bagaimana menyiapkan mental dulu Mbak. Karena ini kan perjalanan jauh ya, fisik itu terutama juga. Bagaimana kadang perjalanan itu ada kondisi yang orang seberang itu kan kadang ada yang mabok gitu. Jadi kita sering persiapan itu. Secara umum sih nggak ada terlalu tantangan yang berat. Nggak ada berarti gitu. Jadi cuman ya, tapi namanya perjalanan itu kan ada aja persoalan ya. Tapi insya Allah itu semua sudah teratasi. Paling itu tadi yang ringan-ringan kayak, aduh belum pernah nyebrang, misalnya gitu, mabok laut, gitu-gitu aja sih. Dan paling juga di objek-objek juga alhamdulillah kita memperbaiki, misalnya kita butuh guidance yang memang
capable dalam menjelaskan tempat yang dikunjungi itu paling gitu. Dan ada beberapa tempat emang yang kemudian nggak capable, ya kita cancel, kita ganti dengan tempat yang lain. Terakhir nih Pak, ini harapannya nih ya dengan adanya kunjungan industri ini gitu, baik dari Cirebon dan juga daerah-daerah lain, nih harapan untuk para mahasiswanya ini apa nih Pak ke depannya? Apalagi untuk di industri 5.0 saat ini gitu. Ya mungkin ya harapan kami dengan para mahasiswa kami, yang mudah-mudahan dengan diajaknya mereka kemana-mana, ke berbagai wilayah melalui kuliah di lapangan ini, sama seperti ke Rada Cirebon ini, membuka wawasan berpikir mereka bahwa kita ini dipersiapkan untuk siap bekerja di mana saja gitu. Apalagi dengan melihat ada senior kita, Pak Yanto, yang sudah menakodai sebuah PS besar di Jawa ini, Rada Cirebon yang bisa sukses, itu salah satu motivasi. Dan itu juga merupakan salah satu ya yang mendorong kami untuk kesini dalam rangka itulah memberikan contoh bahwa anda ini jangan terlalu kaku lah jadi mahasiswa itu gitu kan. Ya kemudian nanti di lapangan yang lain ya dengan objek-objek yang mereka kunjungi, nah itu memberikan ya pengetahuan baru lah bagi mereka tentang ya keberadaan daripada seorang calon sarjana pendidikan sejarah gitu. Itu harapan kami gitu Mbak ya. Terus sekarang mereka dikenalkan dengan membuat web dan segala macam itu, yang itu tidak ada di mata kuliah kami gitu, nggak ada. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan mereka nggak boleh tahu gitu. Justru ya kompetisi itu kan tidak ada batasnya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada objek-objek lain mereka bisa melihat ada profesi-profesi lain yang juga bisa mereka ikuti nantinya gitu kan, di luar apa yang harus ya mereka siapkan sebagai calon guru itu. Harapannya itu adalah perluasan wawasan berpikir terkait dengan bagaimana meniti kehidupan masa depan itu Mbak Ina. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan para dosen dari Universitas Lampung ya. Sebuah manfaat sekali ya pemirsa, ini juga sebuah kehormatan kami bisa dikunjungi ya pemirsa dari Lampung jauh-jauh datang ke Cirebon ini. Oke nih pemirsa, itu dia tadi ya pemirsa. Nih selalu saksikan program Ngopi Dingin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ainus Cipto harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.